Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nora Hilmia Primasari yang kali ini akan membahas mengenai hutang pajak dan penagihan pajak dalam mata kuliah perpajakan 1. Jadi penagihan pajak ini merupakan rangkaian tindakan oleh pemeriksa pajak agar wajib pajak melunasi utang pajaknya, mulai dari melakukan peneguran, surat peringatan, sampai yang terakhir adalah menerima utang dari pajak yang sebelumnya belum terbayarkan, gitu ya. Nah, jadi utang pajak ini merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak berdasarkan ketentuan di peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi sama seperti ketika orang ngutang itu ada bunganya ya. Jadi sama seperti utang pajak, misalkan lama gitu ya nggak dibayar-bayar, juga bunganya juga akan bertambah besar. Tindakan penagihan pajak ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah surat teguran. Jadi pemeriksa pajak ini memberikan teguran untuk wajib pajak melunasi utangnya. Yang kedua, kalau dari surat teguran masih belum bayar pajaknya juga, diterbitkan surat paksa. Nah, kalau surat paksa ini belum bayar juga, si wajib pajaknya ini diterbitkan surat sita. Jadi surat sita itu surat untuk nyita-nyita barang-barangnya gitu ya. Misalkan dia punya kendaraan, dia punya rumah gitu, disita. Nah, setelah disita dalam beberapa waktu yang ditentukan itu belum bayar hutangnya, juga akan dilakukan pelelangan. Jadi barang-barang yang disita itu dilelang untuk dijual. Nanti hasil lelangnya itu bisa masuk ke dalam kas negara. Selanjutnya, biaya penagihan pajak. Nah, biaya-biaya penagihan pajak ini terdiri dari pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai. Jasa penilai itu misalkan barang tersebut dilelang, ada seorang penilai yang akan menilai ini harga barang tersebut berapa gitu ya. Terus yang keenam adalah biaya lainnya sehubungan dengan penagihan. Nah, itu masuk ke dalam biaya penagihan yang biaya penagihan ini nantinya akan ditanggung oleh si pembayar pajak. Selanjutnya, dasar penagihan. Ada 7. Yang pertama adalah STP, surat tagihan pajak. Yang kedua ada SKPKB, surat keterangan pajak kurang bayar. Yang ketiga ada SKPKBT, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat SK, surat ketetapan terkait dengan pembetulan. Yang kelima SK terkait dengan keberatan. Yang keenam putusan banding. Dan yang ketujuh adalah tinjauan kembali. Selanjutnya, hak mendahulu. Hak mendahulu ini adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Pertama, yang kedua meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Yang ketiga, hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap A. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau tidak bergerak. Yang B. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud, dan atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Pada poin 3A di atas, dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, maka kurator atau orang badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi tadi kepada pemegang saham atau kreditur sebelum menggunakan harga tersebut untuk membayar hutang wajib pajak. Jadi artinya ketika perusahaan itu pailit, bubar, atau likuidasi, pihak yang melakukan pemberesan terkait dengan harta wajib pajak tadi tidak boleh membagikan hartanya langsung kepada pemegang saham atau kreditur, tapi harus dibayarkan dulu hutang pajaknya. Nah, baru sisanya boleh dibagi kepada pemegang saham atau kreditur.
Nah, selanjutnya hak mendahulu hilang. Jadi hak mendahulu hilang itu artinya negara tidak memiliki hak mendahulu sejak diterbitkannya tadi STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah dengan perhitungan jangka waktu. Nah, jangka waktunya tersebut sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, batas akhir sejak penundaan diberikan, atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran. Selanjutnya ini merupakan alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak. Dimulai dari diterbitkannya STP, SKP, SKPKBT, SKP KB ya, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Di dalam surat tersebut ada masa jatuh temponya gitu ya. Jadi ketika masa jatuh temponya sekarang berarti 7 hari dari sekarang belum dilunasi juga utangnya, maka akan akan diturunkan surat teguran. Nah, surat teguran ini bisa melalui pos, bisa datang langsung, bisa lewat kurir atau ekspedisi. Nah, dalam jangka waktu 21 hari dari surat teguran ini ya, penanggung pajak belum melunasi pajaknya, maka akan dikeluarkan surat peringatan. Surat peringatan ini dalam 2 kali 24 jam ya. Ini prosesnya bisa dilakukan pengumuman di media massa, pencegahan atau penyanderaan. Pencegahan itu biasanya dicegah ke luar negeri, kalau penyanderaan itu berarti disandra ya, orangnya ditahan. Terus dalam jangka waktu 2 kali 24 jam kalau sudah diturunkan surat peringatan masih belum membayar juga, maka akan dikeluarkan SPMP, surat perintah melakukan penyitaan ya. Surat perintah melakukan penyitaan ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi dia ada 2 jurusita, ada 2 saksi, terus ketika melakukan penyitaan harus ada berita acara sita gitu ya. Nah, terus barang-barang yang disita ini merupakan barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Barang yang disita ini ketika disita itu dilarang dipindah tangankan, dilarang disewakan, disembunyikan, dihilangkan atau dirusak. Oke, tapi ketika melakukan penyitaan ini ada syaratnya. Ketika utang pajaknya lebih besar sama dengan 100 juta, terus dilakukan itikat bait dalam jangka waktu 6 bulan dia membayar pajaknya. Nah, akibat utang pajak tidak hapus dan penagihan tetap dilaksanakan. Jadi ketika dikasih jangka waktu 6 bulan, ini artinya utang pajaknya terus tidak hilang gitu ya, kalau misalkan belum dilunasi juga. Oke, tetap dilakukan penagihan. Selanjutnya dari SPMP ini, surat perintah melakukan penyitaan ini, ketika dilunasi dalam jangka waktu 14 hari, maka penyitaan tersebut akan dicabut ya. Pencabutan ini bisa karena dia dibayar utangnya atau karena adanya putusan dari pengadilan. Nah, kalau dalam jangka waktu 14 hari belum dilunasi, maka barang yang disita tersebut bisa dilakukan pelelangan ya. Nah, kalau barang bergerak pengumuman pelelangannya, kalau barang yang bergerak itu 1 kali. Barang bergerak itu seperti misalnya kendaraan, jadi barang-barang yang bisa pindahkan secara cepat, misalkan perhiasan, kendaraan gitu ya. Nah, sedangkan barang yang tidak bergerak itu misalkan seperti bangunan, rumah, tanah gitu. Nah, itu pengumuman lelangnya bisa dilakukan 2 kali ya. Nah, setelah pengumuman lelang dalam 14 hari itu harus dilaksanakan pelelangan tersebut. Selanjutnya, hak wajib pajak dan penanggung pajak. Nah, ini hak dari wajib pajak dan penanggung pajak atau penanggung pajak. Yang pertama, meminta jurusita memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak. Yang kedua, menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan. Yang ketiga, menentukan urutan barang yang akan dilelang. Yang keempat, sebelum melaksanakan lelang, wajib pajak atau penanggung pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan.
dan biaya-biaya penyerta tadi ya. Yang terakhir, lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. Selanjutnya, kewajiban dari wajib pajak atau penanggung pajak. Yang pertama, membantu jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya. Jadi memperbolehkan jurusita pajak memasuki ruangan, tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak atau penanggung pajak, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diberikan. Yang kedua, barang yang disita dilarang dipindah tangankan, dihipotekkan atau disewakan. Jadi barang-barang yang sudah disita tadi tidak boleh disewakan, dipindah tangankan, dijual, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah daluarsa penagihan. Daluarsa penagihan ini, penagihan itu dianggap kadaluarsa, jadi tidak bisa diperlakukan lagi gitu ya. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah lampau 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat kebutuhan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Daluarsa penagihan pajak ini tertangguh apabila yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, yang ketiga diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.